Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin bagaimana caranya kita berkomunikasi dari hati, dengan hati. Nah, jadi komunikasi ini penting banget karena komunikasi adalah membangun hubungan. Jadi membangun hubungan antara kita dengan Allah, membangun hubungan antara kita dengan diri kita sendiri, dan membangun hubungan antara kita dengan orang-orang di sekitar kita. Komunikasi ini juga mempengaruhi kualitas hidup. Jadi kemampuan komunikasi ini adalah kemampuan yang sangat penting nih. Ini saya kutip dari perkataan Stephen Covey. Komunikasi merupakan keahlian paling penting dalam hidup. Nah, kemudian komunikasi mencakup banyak ya. Jadi bagaimana kita bertutur, mengatur kata-kata, mengatur intonasi, kemudian juga bagaimana bahasa tubuh kita, kemudian bagaimana kita menatap orang lain. Ini semua adalah pesan nih yang kita sampaikan kepada orang lain. Nah, pertanyaannya, ini pesan apa nih yang kita kirimkan kepada orang lain? Bagaimana kehadiran kita dirasakan oleh orang lain? Apakah kehadiran kita itu membuat orang lain bahagia, orang lain merasa tenang, merasa terbantu, atau bahkan sebaliknya, membuat orang merasa terancam, merasa tidak tenang, kemudian malah merasa kayak direndahkan. Jadi kata-kata kita, kehadiran kita apakah membuat orang lain merasa dihargai atau bahkan nggak dihargai gitu. Kemudian apakah mereka merasa difahami atau mereka merasa tidak diindahkan, tidak difahami. Jadi ini adalah semua tentang komunikasi nih teman-teman. Kemudian juga tadi ya, konflik itu berasal dari komunikasi yang gak nyampe ke hati. Jadi bahasa hati ini penting banget nih. Karena apa yang dari hati akan sampai ke hati. Kemudian kadang-kadang komunikasi itu tanpa kata-kata pun orang sudah bisa tahu gitu, udah bisa ngerasain. Jadi tadi ya, komunikasi adalah tentang bagaimana kehadiran kita dirasakan oleh orang lain. Kemudian kondisi keluarga ya, kondisi hubungan saat ini bukan cintanya nggak ada dari dalam keluarga, itu bukan berarti kehilangan cinta, enggak. Tapi kehilangan cara untuk menyampaikan rasa cinta itu, rasa sayang itu, rasa kasih sayang. Jadi tadi, jangan sampai kita kehilangan cara menyampaikan apa perasaan kita gitu ya. Nah, kemudian tadi ya, apapun kita, peranan kita, apakah kita seorang orang tua yang membimbing, mendidik anak-anak kita, apakah seorang ibu yang mendamaikan keluarganya, apakah seorang guru, pendidik, atau seorang pemimpin, seorang dai, apapun ya peranan kita, apakah kita adalah seorang profesional, apapun itu, kita tetap perlu mengasah komunikasi kita nih. Nah, tadi ya, komunikasi ini juga mempengaruhi kualitas hidup. Kemudian ada beberapa nih yang perlu kita bahas ya. Bagaimana hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi hubungan kita dengan pasangan, hubungan kita dengan anak-anak, hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Ini adalah penting sekali bahwa kita tahu ada dua kebutuhan dasar dari orang, yaitu yang pertama ingin difahami, kedua ingin dihargai. Jadi komunikasi kita penting banget nih untuk bisa memenuhi dua kebutuhan itu, yaitu memahami orang lain, kemudian menghargai orang lain. Karena kalau dua ini tidak kita penuhi, maka bisa terjadi gesekan, bisa terjadi friksi atau konflik. Tadi ya, kita perlu memahami dan menghargai, tentunya dengan menerima kondisinya, mendengarkan, kemudian tadi
membaca perasaan kayak gitu ya. Nah, kemudian juga bagaimana kita memperhatikan komunikasi kita sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan orang lain tentang dua ini, yaitu merasa difahami dan merasa dihargai. Kemudian kita akan bicara juga bagaimana sih mengatur komunikasi di dunia bisnis dan karir. Ketika di dunia bisnis dan karir, tentunya komunikasi yang membuat orang trust, yang membuat orang percaya sama kita. Nah, kemudian ingat lagi ya, bahwa bahasa hati itu bicara lebih kuat dibandingkan dengan lisan. Gitu ya. Ketika kita menyampaikan dengan sepenuh hati, sepenuh ketulusan, dengan energi sayang gitu ya, energi positif gitu ya. Kita menyampaikan dengan emang energinya energi positif gitu. Pikiran kita positif kepada orang-orang di sekitar kita. Hati kita juga dengan sangat penuh memaafkan. Nah, itu jauh lebih bisa diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Dan itu betul-betul membangun kedekatan gitu. Tadi ya, apa yang dari hati akan sampai ke hati. Kemudian ini ada beberapa fondasi komunikasi nih. Jadi emang apapun peranan kita, nggak harus jadi public speaker ya. Apapun peranan kita perlu banget untuk menguasai teknik komunikasi. Jadi yang pertama adalah ketika kita paham tentang kontennya. Jadi kita memahami materi apa yang akan kita sampaikan gitu. Jadi ini penting banget bagi siapapun kita, ketika menjadi ayah kah, ketika menjadi ibu yang mendidik tadi ya, menjadi guru yang memang seorang pendidik, dai, pemimpin yang menggerakkan tim. Ini adalah kita menguasai kontennya, apa yang akan kita sampaikan gitu. Kemudian juga ketika kedua keahlian atau keterampilan komunikasi adalah ketika kita juga menguasai bagaimana menyampaikannya. Jadi delivery mastery, kemampuan untuk menyampaikan ya. Nah ini tadi kemampuan menyampaikan tuh banyak ya. Bagaimana kita mengatur intonasi suara, kemudian tatapan mata, bahasa tubuh gitu ya. Nah kemudian kata-kata, memilih kata-kata yang baik gitu. Nah itu penting banget tuh kita paham dan terus kita latih. Nah kemudian teman-teman, ini dia nih yang penting banget adalah yang ketiga nih. Tadi yang pertama adalah ketika kita menguasai kontennya atau materinya. Kedua, ketika kita melatih juga bagaimana kita menyampaikan. Kemudian juga yang ketiga adalah ketika kita juga mengetahui bagaimana setelan hati gitu. Heart mastery. Jadi ketika kita menyampaikan itu emang dari hati gitu. Energi kemaafan, kasih sayang, ketulusan itu yang akan nyampe di orang lain. Jadi bagaimana kita setelan hatinya pas. Nah jangan lupa nih, untuk setiap kali ingin menyampaikan apapun, kita bermohon sama Allah gitu. Jadi bermohon sama Allah, dibimbing hati kita, digerakkan hati kita untuk selalu menyampaikan dengan kasih sayang. Kemudian juga dibimbing lisan kita gitu ya, untuk ya nanti dibimbing betul-betul yang keluar itu adalah memang yang dalam bimbingan Allah ya. Nah kemudian, nah ini kata-kata yang menurut saya bagus banget ya. Jadi saya akan izin untuk membacakan. Jadi kata-kata itu keluar dari lisan, tapi pesan dan pengaruh itu keluar dari hati. Kemudian lidah adalah pengeras suara, tapi hati adalah sumber suaranya. Nah kalau sumbernya jernih, maka yang keluar akan jernih gitu teman-teman. Jadi orang-orang tuh bisa merasakan energi sebelum kata-kata itu keluar gitu. Jadi orang udah paham nih energinya apa, karena memang energi itu yang akan kita sebarkan kepada orang yang akan kita sampaikan.
pesan. Nah, jadi bagaimana kita menata hati ini ada dua ya arahnya. Ketika kita yang pertama adalah kita menata hati kepada Allah. Jadi sebelum menyampaikan segala sesuatu ya, nggak harus jadi public speaker nih. Jadi apapun kita, setelan hati ketika kita menyampaikan itu adalah ada dua. Yang pertama, kita setel hati dulu kepada Allah. Jadi di sini ini ada yang pertama adalah ketika kita betul-betul minta ditemanin sama Allah dan juga nitip sama Allah gitu teman-teman. Jadi minta ditemenin ketika kita menyampaikan, bahkan ke anak kita sendiri ketika one on one, ketika kita membersamai mereka atau bahkan seorang dari mereka ya. Apapun itu, ketika kita membersamai teman kita, nah pasangan kita, nah itu kita minta tuh sama Allah untuk temenin bimbing saya gitu, untuk betul-betul menyampaikan sesuatu yang memang bisa diterima sama orang dari hati ke hati. Nah kemudian kita juga selain minta ditemenin, kita nitip sama Allah, karena apapun itu yang bisa mengubah itu adalah Allah, bukan kita. Jadi kita minta betul-betul nitip, apapun itu hasilnya kita serahkan kepada Allah. Jadi kita berikhtiar yang terbaik, menyampaikan dari hati, kemudian untuk hasil kita serahkan kepada Allah. Titip, temani dan minta titip. Kemudian yang kedua, setelan hati kita yang harus ada ya teman-teman. Ketika kita merasa hina di hadapan Allah, kemudian juga merasa butuh gitu. Jadi di sini tadi ya, dengan istighfar yang memang dimaknai gitu, yakin bahwa Allah mengampuni kita, kemudian juga Allah mendengar istighfar kita, kemudian juga dengan taubat kita dan bagaimana kita merasa fakir di hadapan Allah. Jadi ini kembali lagi ya tentang humble confidence teman-teman. Jadi ketika tetap kita percaya diri, punya konsep diri yang baik, kemudian berikhtiar yang terbaik, berikhtiar yang maksimal, selalu menyusun strategi, kemudian juga mengevaluasi lagi apa ikhtiar kita, apa yang bisa kita perbaiki lagi. Nah, tapi di situ kita tetap humble. Ketika kita emang beneran berserah sama Allah gitu. Kita tahu apapun itu, amal-amal kita itu semua adalah karunia Allah gitu. Kemudian tidak pernah berbangga dengan hasil, karena hasil juga adalah karunia Allah. Jadi di situ adalah humble confidence. Jadi percaya diri, konsep diri yang positif, tapi tetap tahu bahwa semua ini adalah karunia Allah. Kemudian ketika kita menyampaikan apapun itu tadi ya, tidak ada dari kita tuh yang nggak bebas dari dosa gitu. Jadi ketika menyampaikan, nggak usah merasa kecil apabila memang kita masih punya dosa, masih punya kesalahan, masih banyak yang perlu diperbaiki, nggak ada masalah. Sampaikan aja, walaupun itu hanya satu ayat, sampaikan aja. Kebenaran itu sampaikan, kebaikan itu sampaikan. Nah, tinggal kita berkomitmen untuk terus memperbaiki diri gitu. Ada ruang komitmen untuk selalu tumbuh. Nah, ketika kita merasa bahwa kita tuh banyak kurangnya, banyak salahnya, itu malah udah benar tuh setelan hatinya. Masih banyak kurangnya, masih banyak salahnya, masih banyak dosanya, udah benar berarti itu. Tapi ketika kita merasa bahwa kita udah bersih, udah amalan kita udah bagus, nah itu berarti malah masalah tuh, ada masalah di situ. Ketika kita merasa bahwa kita udah baik, nah itu malah masalah. Jadi kalaupun jangan sampai kita merasa tidak pantas untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran gitu. Karena memang nggak ada orang yang bersih dari kesalahan. Jadi nggak apa-apa, yang penting kita ada komitmen untuk memperbaiki diri. Masih ada PR dengan setelan hati, nggak apa-apa, yang penting kita terus berproses, bertumbuh, memperbaiki diri gitu ya. Kemudian tadi ya, zikirnya adalah kalau di sini tentang kita merasa rendah di hadapan Allah, kemudian kita merasa butuh kepada Allah dan merasa fakir di hadapan Allah, itu adalah tadi
zikirnya dengan istighfar, kemudian taubat ya. Tadi yang pertama, maaf tadi saya kelewat. Yang pertama ketika kita minta ditemani dan kita minta menitip pada Allah, itu adalah zikirnya dengan bismillah dan ketika kita tawakal sama Allah. Kemudian juga ketika kita menyampaikan apapun itu kepada orang lain, menyampaikan kebenaran, kebaikan, nilai-nilai, mewarnai gitu. Siapapun kita nggak harus jadi public speaker ya. Kita dengan peran kita yang sekarang aja. Ketika kita menjadi tadi pendidik, orang tua, tenaga profesional, pemimpin di timnya, sebagai ibu, sebagai ayah, apapun itu, sebagai guru, dai, apapun itu, maka setelan hati kita yang ketiga adalah kita menyampaikan kebenaran karena kita merasa bersyukur sama Allah gitu, dan merasa cinta sama Allah dan yakin dengan cinta Allah pada kita. Jadi tadi ya, ini kita mengoptimalkan amalan yang terbaik gitu, termasuk ikhtiar kita ini untuk menyampaikan, karena memang ikhtiar itu yang dicintai sama Allah. Nah kemudian tadi ya, nggak harus sempurna dulu karena memang kita nggak ada yang sempurna. Jadi kebaikan itu terjaga dengan kita menyampaikan, kebenaran itu terjaga dengan kita menyampaikan dan saling menjaga antara satu dengan yang lain. Kemudian juga di sini adalah jangan lupa kita mengucapkan zikir hamdalah dan juga sholawat. Bagaimana kita mencintai Allah dan mencintai Rasul. Juga kita bertekad untuk meneladani Rasul gitu. Bagaimana komunikasi beliau, gimana energi cintanya beliau yang tersebar bahkan sampai bisa kita rasakan saat ini. Nah kemudian ini adalah setelan hati kita kepada Allah. Kemudian bagaimana sih kita menyetel hati kita kepada manusia? Jadi di sini penting banget ya, ini penting banget bahwa kita energinya adalah memahami dan memaklumi gitu. Maklum, memahami dan memaklumi. Jadi ketika kita melihat saudara kita, teman kita, siapapun yang mungkin perilakunya masih tidak menyenangkan, ya masih ada problem di situ, di perilaku. Nah, jangan sampai kita berhenti hanya melihat pada perilakunya ini gitu. Tapi kita melihat ada apa di baliknya. Apakah ada luka di sana? Ada beban di sana yang belum selesai gitu. Jadi di situ akhirnya yang keluar adalah energi sayangnya gitu, energi memaklumi, memahami gitu. Kemudian juga jadi bisa lebih positif ya ketika kita menghadapi orang-orang di sekitar kita yang masih ada lukanya. Jadi jangan sampai kita mudah untuk menghakimi ya, karena mungkin masih penuh luka gitu orang tersebut. Kemudian yang kedua adalah ketika kita menyetel hati kita tentang hubungan kita dengan manusia adalah ketika kita memaafkan dan mengasihi. Nah ini kita bicara ya dari hati ke hati ya teman-teman, sahabat-sahabat saya yang dimuliakan Allah. Jadi nggak ada satupun dari kita yang nggak pernah disakiti kan. Jadi kita semua pernah disakiti, pernah direndahkan, pernah disakiti, pernah merasa sedih ya, merasa dizolimi, direndahkan, dihina. Nggak ada satupun dari kita yang bebas dari rasa itu. Kita pernah disakiti. Nah tapi bagaimana kita bisa selesai gitu dengan luka itu? Mungkin dulu pernah dipukul ya, pernah mendapatkan kata-kata yang buruk gitu. Nah tapi bagaimana kita energinya adalah energi memaafkan gitu. Karena kembali lagi, memaafkan adalah tentang sembuh dari luka. Memaafkan adalah tentang melepaskan emosi negatif. Jadi ketika kita
belum memaafkan, ketika kita masih sakit, kita masih menyimpan luka itu, maka kita akan membuat luka baru kepada orang lain. Jadi penting banget untuk kita sadari keberadaan luka itu, karena dengan awal kita sadari, kita itu adalah awal dari pemulihan. Jangan di denial, jangan disangkal, jangan dibenci. Ketika sesuatu itu disangkal, dibenci, dia akan jauh lebih besar dan malah menguasai diri kita. Tadi percaya ya teman-teman, luka yang belum selesai akan membuat luka baru kepada orang lain. Jadi kalau luka kita cuma disimpan, cuma diabaikan, nggak selesai, dia akan buat luka lagi buat orang lain, keluar gitu, di perkataan kita, di perbuatan kita. Jadi luka itu hadapi aja, hadapi, kemudian sadari, kemudian juga dihadirkan, dan kemudian kita lepaskan. Bila lukanya besar, maka kita perlu datang ke luka itu beberapa kali untuk kita lepasin. Nanti dia berkurang. Jangan lupa disadari, diterima, kemudian dihadirkan dan dilepaskan. Ingat bahwa energi pulih adalah, kemampuan pulih adalah kemampuan alami kita. Jadi jangan bingung gimana caranya melepas luka itu, karena itu kemampuan alami kita, tinggal kita lepasin aja. Tinggal keputusannya adalah di kita untuk menggenggam luka atau melepaskan. Apakah kita masih mau memeluk luka itu atau kita ingin pulih dan sembuh? Tadi ya, ketika kita belum selesai dengan luka, kita akan membuat luka baru. Ada orang-orang di sekitar kita. Ketika kita selesai dengan luka kita, kita akan menyebarkan energi positif. Kita bisa menyebarkan kemaafan, kasih sayang kepada orang lain. Kemudian ingat lagi bahwa ini hadis segumpal daging, bila baik, baik semuanya. Dan apabila rusak, maka rusak semuanya. Dan itu adalah hati. Nah kemudian, jadi tadi ya, kalau kita hatinya masih ada dendam, yang keluar juga sesuatu yang menyakitkan. Kalau masih ada hasad, iri, dengki ya dengan orang lain, maka yang keluar juga menyakiti orang lain. Apabila kita di dalam itu udah energi memaafkan dan cinta, sayang sama orang lain, maka yang keluar adalah energi sayang, energi yang mendamaikan, energi yang membantu orang lain gitu. Kemudian juga jangan lupa kita selalu mendoakan kebaikan untuk orang lain gitu. Untuk diri kita sendiri, semoga dengan apa yang kita sampaikan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita sendiri dan bagi orang-orang yang mendengarkan. Kemudian juga Allah memberi rezeki pemahaman bagi kita dan bagi orang-orang yang mendengarkan, dan juga kita mendoakan keselamatan, kebahagiaan, kesempurnaan iman dan keindahan akhlak bagi diri kita dan bagi yang mendengarkan. Jadi kita perlu mendoakan orang-orang yang di sekitar kita gitu. Karena doa itu enggak lain, itu adalah diaminkan oleh malaikat dan akan balik lagi ke kita. Jadi doa baik itu enggak pernah sia-sia. Nah kemudian, jadi kita juga mendoakan orang yang disampaikan, yang kita sampaikan. Kemudian juga nih gini ya teman-teman, ada nggak sih yang mencoba untuk mengubah pasangannya, mengubah anak-anaknya? Coba lihat deh, berhasil nggak sih ikhtiarnya? Nah kalau emang sulit rasanya, coba kita evaluasi ke dalam diri kita tuh. Apakah energi kita ketika menyampaikan itu adalah energi yang mana? Apakah energi nggak suka, masih ada rasa marah di situ, masih ada kebencian di situ, ataukah udah energi sayang, kasih sayang? Jadi ketika kita menyampaikan dan itu nggak sampai, itu yang kita evaluasi diri kita. Energi kita ketika menyampaikan itu apa? Apakah energi sayang, energi memaafkan, ataukah energi nggak suka dengan kesalahan itu gitu.
Nah, kalau energinya masih energi negatif itu nggak nyampe. Jadi energinya masih positif dulu gitu. Ya. Kemudian ada kalimat ya teman-teman. Kan kayak gini, mungkin sering ya mendengar ini. Kalau Anda sakit hati, maka Anda harus berusaha sebaik mungkin dan sampai dengan kita menjadi orang yang berhasil dan bisa membuktikan kepada orang yang menyakiti kita bahwa kita lebih berhasil daripada dia. Ada yang pernah mendengar kalimat itu enggak? Nah, kalau melihat kalimat itu, bisa nggak sih suatu saat berhasil? Ya bisa, tapi energinya apa tuh? Energi dendam tuh, energi marah. Ya bisa suatu saat bisa berhasil, bisa membuktikan bahwa lebih baik, bisa. Tapi capek dan membuat menderita gitu. Energi dendam, energi marah itu membuat menderita. Yakin deh, percaya. Nah, coba ganti energi itu menjadi energi memaafkan, mengasihi. Itu jauh lebih enak tuh kita gerak gitu. Ketika kita beramal, berikhtiar, kalau kita mengejar produktivitas dengan energi memaafkan, energi mengasihi, itu kita gerak jauh lebih ringan, jauh lebih positif, pikirannya positif, perasaannya enak gitu ya. Kemudian juga setelan hati kita yang ketiga nih teman-teman, dalam menyetel gimana hubungan kita kepada orang lain adalah ketika kita menginginkan kebaikan untuk mereka gitu. Jadi coba deh lihat ke diri masing-masing. Ketika kita menyampaikan sesuatu, pesan, apapun itu, pesan kah, nasihat kah, kata-kata kah, itu niatnya apa? Apakah memang niatnya adalah untuk menyampaikan kebaikan, kemudian juga menginginkan kebaikan untuk orang lain, ataukah niatnya adalah untuk membuktikan kalau saya ini benar, kalau saya ini perkataannya baik, kalau saya ini berilmu gitu. Nah, jadi penting banget kita setel hati kita bahwa kita tuh menyampaikan apapun itu ya kepada, nggak harus jadi public speaker, kembali lagi saya ulangi, ketika dengan peran kita apapun itu, kita menyampaikan untuk apa? Apakah memang untuk menginginkan kebaikan untuk orang lain, ataukah untuk membuktikan diri gitu? Nah, ini jadi bahan evaluasi kita ya, untuk membuktikan bahwa saya benar, apapun itu loh, validasi dari orang. Nah, itu dia, kita bersihkan hati kita, setelan hati kita dari pikiran dan perasaan yang tidak baik ya. Kemudian juga ketika kita mencontoh Rasulullah, beliau itu nggak pernah mempermalukan ya, tidak pernah mempermalukan orang lain. Kemudian juga tidak pernah menikmati kesalahan orang lain dan tidak pernah mencari-cari aib orang lain. Jadi bagaimana parentingnya Rasulullah, bagaimana ketika Rasulullah menyampaikan kepada orang, bagaimana beliau menyampaikan dengan pesan cinta gitu, bagaimana beliau menyampaikan dengan sepenuh rasa kasih sayang gitu kan. Jadi sahabat-sahabat tuh juga merasakan itu, langsung ngerasain bahwa mereka juga mencintai Rasulullah, berubah menjadi energi kebaikan gitu. Rasulullah dengan pesannya itu langsung mengubah sahabat, energinya dan potensinya jadi langsung menjadi yang menuju yang terbaiknya gitu. Kenapa? Orang bisa berubah karena merasa disayangi, karena merasa dihargai, difahami, merasa dicintai. Nah, itu juga yang ingin kita contoh dan teladani dari Rasulullah. Jadi ketika kita menyampaikan apapun itu, pastikan bahwa niatnya adalah lillah dan energinya adalah energi positif, energi memaafkan, energi memaklumi, energi cinta, energi mengasihi. Nah, dokter di sana kan ya? Nah, jadi tadi ya, yang kita udah belajar sama-sama teman-teman,
tentang tadi ya, ketika kita menyampaikan dengan hati, bagaimana kita menyetel niat kita, pastikan semuanya adalah karena Allah, dan yang kita sebarkan adalah energi kasih sayang. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.